Halo, gimana kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan 12 saraf kranial. Baik, mari kita langsung mulai. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Jadi saraf kranial merupakan salah satu jenis pemeriksaan neurologis digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan saraf-saraf saat pemeriksaan fisik. Oke, persiapan alatnya yaitu kita akan ada reflex hammer, pen light, bahan beraroma tajam seperti kopi, teh, atau jeruk, dan arloji, kemudian ada Snellen chart, dan kapas atau lidi. Baik, yang pertama kita akan memasuki pemeriksaan saraf atau nervous olfactory. Di sini caranya adalah kita minta klien untuk mencium dan mengidentifikasikan berbagai bau-bauan dengan menutup masing-masing hidung secara terpisah dengan mata tertutup. Kemudian kita mengidentifikasi bau yang berbeda dengan masing-masing lubang hidung secara terpisah. Kecuali jika kondisi itu sedang flu, kita tidak dapat melakukannya. Oke, yang kedua adalah optik. Jadi kita memberikan pencahayaan yang memadai atau kita gunakan dengan senter. Kita minta klien membaca dari bahan bacaan yang sudah disediakan pada jarak 36 cm. Jadi pada jarak itu kalian harus bisa membaca dengan masing-masing sebelah mata ataupun kedua mata. Nah, kemudian yang ketiga adalah saraf okulomotor. Di sini kita gunakan reaksi terhadap cahaya. Jadi dengan menggunakan senter, kita mendekati dari arah samping, arah pada pupil ke arahkan cahaya pada arah pupil. Perhatikan respon dan pupil yang diterangi. Kemudian kita sinari pupil lagi dengan perhatikan respon pupil yang lain. Pupil yang disinari dan yang tidak disinari harus menyempit. Kemudian yang kedua adalah reaksi terhadap akomodasi. Jadi kita minta klien untuk melihat pada objek yang dekat, kemudian pada objek yang jauh. Alihkan pandangan dari objek dekat ke objek jauh. Selanjutnya, pindahkan objek ke arah hidung klien. Kemudian, apabila pupil mengerut saat melihat objek dari dekat, kemudian akan membesar saat melihat objek yang jauh. Kemudian kita akan melakukan bergerak pindah dari mendekati hidung. Yang keempat adalah dengan nervous prochlea. Jadi caranya yaitu adalah pegang senter di depan mata klien, kemudian minta klien untuk mengikuti gerakan senter hanya dengan mata. Pindahkan senter ke atas, ke bawah, samping, dan diagonal. Kemudian mata klien harus dapat mengikuti gerak senter saat bergerak. Kedua mata bisa bergerak seperlunya. Baik, yang berikutnya yaitu adalah nervous trigemina. Jadi di sini kita lakukan dengan cara menguji sensasi ringan. Jadi kita minta klien untuk menutup mata, kemudian usap gumpalan kapas atau tisu di dahi klien ataupun di kedua pipi. Kemudian untuk menguji sensasi yang dalam, gunakan ujung tumpul yang sedikit agak tajam atau benda yang bisa bolak-balik. Oke, kita sekarang ada yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah nervous abduction. Jadi caranya adalah pegang senter di depan mata klien, minta klien untuk mengikuti gerakan senter hanya dengan mata. Pindahkan senter melalui 6 bidang utama tatap mata. Kedua mata terkoordinasi bergerak serempak dan keselarasan paralel. Kedua mata yang bergerak secara terkoordinasi. Baik, selanjutnya adalah yang ke-7, itu saraf facial. Jadi kita minta klien untuk tersenyum, mengangkat alis, dan mengerutkan telinga, dan menggabungkan pipi, menutup mata dengan erat. Kemudian kita minta klien untuk mengenali berbagai rasa, diletakkan di ujung lidah sampai di ujung dan bagian dalam lidah.
Jadi responnya itu nanti klien harus dapat tersebut. Kemudian klien dapat membesarkan alis dan kemudian menggelembungkan pipi dan menutup mata tanpa kesulitan. Klien juga harus bisa membedakan rasa yang berbeda, asam, manis, pahit, asin. Nah, sekarang kita ada di nervus yang ke-8. Nervus ke-8 yaitu kita sebut dengan vestibulocochlear. Jadi caranya adalah minta klien menutup satu telinga, kemudian di luar sepengetahuan klien, letakkan arloji yang berdetik sejauh 2 hingga 3 cm. Tanyakan apakah klien dapat mendengar bunyi tersebut. Jadi kita taruh sini 2 sampai 3 kali cm, dan kita minta klien menanyakan klien apakah bisa mendengar suara tersebut. Jadi responnya, apabila klien bisa mendengarkan, berarti seharusnya tidak susah. Kemudian kita nilai gaya kerja. Lalu yang ke-9 yaitu adalah nervus glossopharyngeal. Jadi caranya yaitu kita minta klien untuk mengatakan A dan minta pasien untuk menguap. Kita amati gerakan tekak lidah dan langit-langit, di bagian langit-langit. Kita dengan cara dapatkan respon muntah dan catat kemampuan untuk menelan. Jadi di sini respon pasien harus memperoleh refleks muntah dan menelan tanpa kesulitan. Klien dapat juga menentukan refleks muntah dan mampu menelan tanpa kesulitan. Sekarang kita ada di saraf yang ke-10, yaitu nervus vagus. Jadi kita minta pasien untuk tiduran, kita berikan air minum, kemudian minta pasien untuk berbicara. Perhatikan adanya suara stop. Klien harus dapat menelan tanpa kesulitan dan berbicara dengan suara yang terdengar jelas. Baik, yang ke-11 adalah nervus accessory, di mana kita minta klien untuk mengetahui ground resistensi dari tangan pemeriksa dan putar kepala ke sisi kanan, dan kita tekan suruh pasien untuk melawan ke sisi sini. Begitu pula sebaliknya, kita tekan biarkan pasien untuk menghadap ke sini. Oke, responnya adalah apabila klien dapat mengangkat kedua bahu dan menengokkan kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lain, itu bagus. Oke, sekarang adalah saraf yang terakhir, yaitu saraf nervus hypoglossal. Jadi caranya adalah untuk meminta klien untuk mengelurkan lidah. Kita lihat di garis lidah itu ada berada di tengah. Kemudian minta klien untuk menggerakkan lidah dari sisi ke sisi. Oke, responnya yaitu adalah klien harus bisa menggerakkan lidah tanpa kesulitan, dan klien bisa menggerakkan lidah ke berbagai arah. Baik, demikian pemeriksaan 12 saraf juga kranial. Saya harap ini menjadi masukan ilmu buat kita semua dan berguna bagi kita semua. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya, dan kami pamit undur diri.